Halo, selamat datang di channel Someso. Kali ini, saya akan membahas kembali anime isekai kepada kalian. Anime isekai ini, mustahil kalian nggak tahu. Anime akan saya bahas berjudul Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo, atau bisa disingkat menjadi Konosuba. Anime ini rilis pada musim dingin tahun 2016. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Berawal dari seorang Hikinet yang bernama Kazuma Sato. Demi mendapatkan game yang dia inginkan, Kazuma harus berangkat pagi buta untuk mengantri selama 5 jam. Setelah mendapatkan barang yang dia pengen, Kazuma berjalan sempoyongan akibat 3 hari bergadang. Tidak terduga, Kazuma melihat seorang gadis yang berasal dari sekolah yang sama. Kemudian, Kazuma melihat gadis itu hendak tertabrak truk dan spontan menyelamatkan gadis itu dan berakhir tragis. Kazuma kemudian menyadari dirinya berada di tempat asing. Kemudian Dewi Aqua berjalan mendekati Kazuma dan mengatakan dirinya telah mati. Kazuma merasa lega dirinya mati dengan cara mulia. Namun, fakta yang menyakitkan keluar dari mulut Aqua, yaitu truk yang dikira Kazuma rupanya adalah sebuah traktor yang dikendari pria tua. Jadi apakah Kazuma mati terlindas traktor? No, Kazuma mati akibat shock mengira itu adalah sebuah truk. Dan paling buruknya lagi, Kazuma tidak sengaja mengompol. Kocak sini. Kemudian Aqua memberikan Kazuma 2 pilihan, memulai kehidupan baru di dunia paralel atau naik ke surga. Sebelum Kazuma sempat memilih, Aqua malah menjelek-jelekkan 2 pilihan itu dan memaksa Kazuma untuk memilih pilihan ketiga, yaitu menyelamatkan dunia yang dikuasai oleh Raja Iblis. Setelah itu, Kazuma mendapatkan pilihan untuk memilih senjata dan bakat yang boleh dia bawa ke dunia itu. Kemudian, Kazuma malah memilih untuk membawa Aqua yang seorang dewi sebagai barang bawaan. Tentu saja Aqua sangat shock mendengarnya, akan tetapi permintaan Kazuma disetujui oleh dewa dan itu adalah awal petualangan Kazuma dan Aqua di isekai. Konosuba adalah salah satu anime yang sering saya rewatch ulang. Meski memiliki visual yang dibilang ala kadar, tapi beberapa visual ala kadarnya memiliki kesan membekas dalam ingatan so. Keunikan anime ini bukan hanya berasal dari visual animenya saja, tapi dari komedi yang disuguhkan juga terbilang bagus. Terus visual efek explosion yang sering Megumi lontarkan sangat-sangat luar biasa memanjakan mata. Entah kenapa, so rasa sebagian besar budget visualnya dialihkan ke pembuatan visual efek ledakan Megumin. Kemudian party Kazuma di sini. Aqua dengan job Arc Priest-nya, Megumin dengan job Arc Wizard-nya, dan Darkness dengan job Crusader-nya. Ketiga anggota party Kazuma memiliki job lanjutan. Tapi pasti kalian sangat tahu, meski memiliki job tingkat lanjutan, ketiga anggota party Kazuma memiliki masalah serius, termasuk Kazuma juga. Yang pertama adalah Aqua, Dewi Sebleng yang dibawa Kazuma. Hal positif yang ada pada Aqua adalah dia bisa menyembuhkan, menghilangkan kutukan, menghidupkan orang mati, dan membuat trik pesta. Semua yang berhubungan dengan undead, Aqua sangat bisa diandalkan. Dan hal negatifnya, Aqua sama sekali tidak berguna di medan perang. Dewi yang suka minum dan sering ngutang ke sana kemari. Kalau ada masalah, ujung-ujungnya merengek ke Kazuma. Percaya dirinya sangat tinggi meski tidak ada yang berubah. Plus, dia adalah dewi dari gereja Exis. Yang kedua adalah Megumin, seorang gadis kecil yang berasal dari suku Iblis Merah. Hal positif yang ada pada Megumin hanya satu, yaitu dia sangat bisa diandalkan pada akhir penghujung pertempuran. Megumin mampu membuat sihir terkuat yang pernah ada, yaitu sihir ledakan. Dan sihir ledakan adalah sihir yang Megumin kagumi sejak kecil. Hal negatifnya, Megumin hanya bisa merapalkan sihir ledakan 1 kali sehari. Karena di saat menggunakan sihir ledakan, Megumin memakai semua mananya, hingga tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali. Megumin tidak menguasai sihir lain, meski dia bisa menguasainya, tapi ia masih bersikukuh setia pada sihir ledakan. Sihir ledakan Megumin juga tidak bisa digunakan di dalam dungeon, itu artinya Megumin sama sekali tidak berguna di dalam dungeon atau tempat-tempat dengan area skala kecil. Yang ketiga adalah Darkness, seorang gadis bangsawan dengan nama asli Lalatina for Dustines. Hal positif yang dimiliki Darkness adalah ketahanan tubuhnya yang sangat kuat. Darkness mampu menahan serangan fisik maupun sihir dengan tubuhnya. Karena Darkness adalah seorang bangsawan, Darkness memiliki beberapa koneksi dengan kerajaan. Dan paling penting, Darkness memiliki tubuh yang begitu menggoda. Hal negatifnya adalah betapa melenceng gadis ini. Darkness adalah seorang masokis akut. Fantasi liarnya adalah sebuah kartu as yang dapat membuat lawan kebingungan. Dan juga, serangan Darkness sama sekali tidak pernah mengenai lawan. Satu-satunya kelebihan Darkness adalah daya tahan tubuhnya yang sangat kuat. Tidak kurang, tidak lebih. BTW, Megumin dan Darkness itu bukan karakter bodoh. Karena sifat melenceng mereka yang tidak bisa terelakkan membuat mereka terlihat seperti orang bodoh. Tidak seperti Aqua yang sudah sejak awal bodoh di bawah rata-rata. Bila kalian berpikir Kazuma yang paling waras di party, kalian salah menilai. Kazuma tidak jauh berbeda dengan ketiga anggota party yang lain. Meski memang alasan Kazuma menderita tidak lebih disebabkan oleh Aqua, tapi beberapa masalah dibuat oleh Kazuma sendiri. Mau bagaimanapun so melihat party Kazuma adalah party terburuk yang pernah ada dan sekaligus party terbaik yang pernah ada.
Party Kazuma sama sekali tidak ada kata saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Tapi anehnya, kekompakan anime mereka sangat sinkron. Meski ujung-ujungnya diakhiri dengan sihir ledakan Megumin sih. Bila kalian pecinta anime isekai, kalian wajib untuk mencicipi anime Konosuba. Menyukai anime isekai tanpa pernah menonton anime Konosuba, sama aja makan tanpa sambal. Untuk anime Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo Sokashi nilai 8. Tema openingnya visualnya kerasa fantasi banget. Setiap scan pada visualnya juga sangat bagus. Dan lagunya juga membangkitkan rasa semangat untuk berpetualang. Kenapa tidak? Judul lagunya aja Fantastic Dreamer, dinyanyikan oleh Machito. Tema openingnya Sokashi nilai 8. Dan untuk tema endingnya, visualnya sangat adem, memperlihatkan bagaimana kehidupan orang-orang di dunia isekai seperti apa. Dan lagunya berjudul Chisana Bokensa dan dinyanyikan oleh suara Amamiya, Rie Takanashi, dan Ai Kayano, seiyuu dari Aqua, Megumin, dan Darkness. Tema endingnya Sokashi nilai 8. Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo yang saya bahas kali ini adalah season pertamanya. Anime ini digarap oleh Studio Dien dengan total episode sebanyak 10 dan 1 OVA. Studio Dien mengkonfirmasi menggarap anime baru, yaitu Bisou Shoujo Tenshi Sailor Moon Cosmos Movie dan Sasaki Tomiya no Movie Sosugyo Hen. Kedua movie ini akan segera meluncur pada tahun 2023 mendatang. Anime Konosuba diadaptasi dari sebuah light novel dengan judul yang sama. Light novelnya telah tamat pada volume ke-17 dengan ending yang cukup menyentuh. So ingin memberi spoiler, tapi kurang serak aja bila memberi spoiler pada video ini. Setidaknya so ingin memberi spoiler saat so membahas season 3-nya nanti. Cerita Konosuba juga mendapatkan adaptasi manga dan berbagai cerita alternatif. Yang pertama adalah Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo, ini cerita utamanya. Yang kedua adalah Zoku Konosuba Rashi Sekai ni Bakuen wo. Cerita ini diangkat dari volume 8 dan 9 cerita utamanya. Kalau nggak salah, cerita ini diambil di saat Kazuma berhasil menculik Iris nanti. Kemudian, mereka membuat party pencuri yang terdiri dari Megumin, Yunyun, dan Iris karena kagum dengan Kazuma dan Chris. Yang ketiga adalah Konosuba Rashi Sekai ni Nichijou wo. Seperti judulnya, Nichijou tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari, hanya saja nggak nyambung ke cerita utama. Yang keempat adalah Konosuba Rashi Sekai ni Bakuen wo. Cerita ini mengambil dari sudut pandang Megumin sebelum bergabung ke dalam party Kazuma. BTW, cerita ini sudah dikonfirmasi mendapatkan serial anime. Yang kelima adalah Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo spin-off Kono Kamen no Akuma ni Soudan wo. Cerita ini diambil dari sudut pandang Vanir sebagai pekerja di toko bis. BTW, di cerita ini adalah keseharian Vanir di kota pemula sekaligus mengurusi masalah di kota. Di cerita ini, kalau nggak salah, Vanir akan membuka topengnya dan membuat Luna jatuh cinta. Yang kelima adalah Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo Fantastic Day. Cerita ini bukan berasal dari light novel, melainkan dari sebuah game mobile RPG. So nggak memainkan gamenya, tapi ada yang berbeda. Kita akan diperkenalkan 3 karakter cewek baru yang bergabung ke dalam party Kazuma, dalam kurung sementara. Kayaknya 3 cewek itu adalah karakter awal di gamenya. Dan keenam adalah Ano Orako Mono ni mo Kyakkyu wo. Bila kalian ingat dengan karakter Dus, salah satu pengunjung toko Sukubus, dia mendapatkan cerita berdasarkan sudut pandangnya. By the way, manga ini diadaptasi dari sebuah light novel, namun bukan ditulis oleh autor asli Konosuba. Jadi project ini diambil oleh autor lain dengan diawasi oleh autor asli Konosuba. Cerita Dus ini tidak kalah menarik sih ini. Sedikit spoiler, meski tampang Dus seperti itu, sebenarnya dia adalah seorang kesatria naga terhormat. Pernah mencintai seorang putri kerajaan, namun harus merelakan akibat perbedaan status. Berbeda dengan Kazuma yang memiliki status Lucky yang sangat tinggi, Dus memiliki status Lucky yang sangat rendah. Light novel Konosuba ditulis oleh Natsumi Akatsuki Sensei dan diilustrasikan oleh Kurone Mishima Sensei. Akatsuki Sensei cuma pernah membuat 2 serial light novel saja, Konosuba dan Sentoin Haken Shimasu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime Konosuba Rashi Sekai ni Sukufuku wo. So merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.